Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Soli. Teman-teman, para pejuang P3K, dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi teknis ya teman-teman. Nah, kompetensi teknis sendiri terdiri dari dua materi, yaitu materi profesional dan juga materi pedagogik. Nah, untuk teman-teman yang materi profesional terdiri dari mata pelajaran yang teman-teman ampu. Nah, di sini kita bahasnya adalah P3K Guru ya teman-teman. Untuk pedagogiknya terdiri dari 7, yaitu teori belajar, karakter peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, dan karakteristik dan juga pengembangan bakat peserta didik. Nah, dengan mempelajari apa saja yang akan keluar nanti, tentunya teman-teman dapat belajar lebih terarah. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal yang pertama, di antara opsi di bawah ini merupakan tahapan inaktif dalam pembelajaran, yaitu yang A adalah Budini menggunakan peta untuk menjelaskan letak suatu wilayah. Kemudian yang B adalah Butina mengajarkan materi aritmatika dengan cara menuliskan contohnya di papan tulis. Yang C, Burisma menuliskan rumus tenses untuk menyusun kalimat sederhana. Yang D adalah Bu Dwi menyampaikan materi prosedur teks menggunakan video animasi, dan yang E adalah Bu Santi meminta Ana untuk menyentuh beberapa benda agar dapat mengenali tekstur benda menggunakan tangannya. Nah, teman-teman kita lihat dulu pembahasannya. Tadi yang ditanyakan adalah tahap inaktif ya teman-teman. Di sini merupakan pemahaman konsep oleh Brunner. Tahap inaktif sendiri kita tandai di sini merupakan seorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Nah, di sini untuk kemampuan motorik ya teman-teman, misalnya adalah melalui gigitan, kemudian sentuhan, pegangan, dan juga sebagainya. Nah, kita kembali ke soalnya. Jadi di sini opsi yang paling betul adalah opsi yang E ya teman-teman, karena di sini Bu Santi meminta anak untuk menyentuh, yang merupakan tahapan inaktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 2. Setelah dilakukan tes diagnostik gaya belajar siswa, Dery memiliki gaya belajar visual. Bagaimanakah pembelajaran yang tepat sesuai dengan gaya belajar Dery? Yang opsi A adalah menggunakan multimedia untuk menjelaskan materi, yang B adalah mengajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, C mengajak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan, yang D menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru, yang E adalah menggunakan tape recorder untuk mengajarkan dialog percakapan. Nah, kita lihat di sini ada ragam karakteristik peserta didik dan strategi pengajaran. Yang nomor 1 adalah gaya belajar visual. Nah, di sini tadi Dery merupakan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya di sini. Peserta didik dengan macam gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan untuk melihat buktinya terlebih dahulu sebelum mereka mempercayainya. Nah, di sini menggunakan penglihatan ya, teman-teman. Berbeda dengan auditori yang menggunakan pendengaran di sini. Kemudian yang gaya belajar kinestetik adalah menyentuh sesuatu. Nah, di sini kita kembali ke soalnya. Jadi di nomor 2 ini jawaban yang paling betul adalah opsi yang A ya teman-teman. Dengan menggunakan multimedia tentunya Dery dapat melihat menggunakan penglihatannya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya soal nomor 3. Kilvi merupakan siswa yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-temannya dalam mata pelajaran seni budaya, khususnya menggambar. Ia dapat menghasilkan gambar yang bagus dengan warna yang sesuai. Kilvi memiliki kecerdasan majemuk, yaitu yang A adalah kecerdasan bahasa, B kecerdasan matematika logis, kemudian yang C adalah kecerdasan spasial visual, yang D kecerdasan kinestetik, dan yang E adalah kecerdasan naturalis. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini jenis kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat
Nah, di sini kecerdasan spasial visual yaitu kecerdasan yang memiliki ketertarikan terhadap sebuah gambar. Jadi Kilvi tadi senang menggambar ya teman-teman, dan juga warnanya sesuai. Kemudian anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang C ya teman-teman, yaitu kecerdasan spasial visual. Yang selanjutnya, soal nomor 4. Hasil ulangan di kelas Bu Yeni menunjukkan siswa yang tidak lulus kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah sebanyak 20 siswa dari total 30 siswa. Bagaimanakah bentuk pembelajaran remedial yang sesuai di kelas Bu Yeni? Opsi yang A adalah bimbingan individu, yang C pengulangan pembelajaran, yang B pengulangan pembelajaran, C bimbingan kelompok, D tutor sebaya, dan yang E adalah pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini merupakan pembelajaran remedial. Ketentuannya adalah bimbingan individu dilakukan jika jumlah siswa yang remedial kurang dari 20% dengan kesulitan yang berbeda. Yang bimbingan kelompok jika jumlah siswa yang remedial sebanyak 20% sampai dengan 50% dengan kesulitan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan pembelajaran. Jika jumlah siswa yang remedial lebih dari 50%, maka harus dilakukan penyederhanaan materi dan metode yang berbeda. Nah, ini lebih dari 50% ya teman-teman. Sebanyak 20 siswa dari jumlah totalnya adalah 30. Nah, jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang B, yaitu di atas 50% harus dilakukan pengulangan pembelajaran dengan metode dan penyederhanaan materi. Metodenya harus berbeda. Selanjutnya, soal nomor 5. Guru memberikan tugas untuk mendemonstrasikan penyusunan jaring-jaring kubus secara berkelompok. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah yang A adalah penilaian kinerja, B penilaian portofolio, C penilaian proyek, D penilaian jurnal, dan yang E adalah penilaian diri. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, konteks soalnya tadi adalah peserta didik diberikan tugas untuk mendemonstrasikan penyusunan jaring-jaring kubus ya teman-teman. Nah, kita kembali ke soal. Jadi jawaban yang paling betul soal nomor 5 ini adalah opsi yang A, yaitu penilaian kinerja. Yaitu siswa ditugaskan untuk mendemonstrasikan penyusunan jaring-jaring kubus secara berkelompok. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mengikuti tes P3K nanti, yang tinggal beberapa hari lagi diberikan kemudahan, kelancaran, dan lulus ya teman-teman. See you for the next video. Bye!